Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi teman-teman dengan video virtual untuk penjelasan materi CorelDRAW ya. Nah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat juga ya. Silakan disimak dan dipelajari untuk materi kali ini, yaitu tentang manipulasi suatu objek. Sebenarnya beberapa sudah kita pelajari minggu lalu. Di sini saya akan menekankan beberapa hal untuk memodifikasi dari penggunaan objek di CorelDRAW ini. Yang pertama, langsung saja saya coba. Misalnya di sini saya akan membuat sebuah bangun atau rectangle. Nah, dari bangun ini saya akan membuat efek bahwa ini bisa dijadikan suatu dasar dari suatu tulisan selain wallpaper atau selain background yang minggu lalu sudah kita pelajari. Jadi biasanya kan ada di situ ada background. Nah, dari background kemudian ada penekanan untuk teks, misalnya judul dari suatu banner itu di informasi apa, nah di belakangnya itu diberikan efek lagi, objek lagi, selain dari objek background itu sendiri. Nah, bagaimana? Misalnya ini ya, saya kasih contoh ini saya akan rubah menjadi sesuai dengan imajinasi kita. Nah, teman-teman juga bisa edit ini sesuai dengan imajinasinya. Nah, misalnya saya menggunakan freehand, kemudian ini saya berikan efek nanti seperti putus-putus gitu ya, seperti lubang gitu. Nah, ini saya akan buat segitiga. Oke, lagi di ujung sini. Kemudian lagi di sini. Kita buat lagi. Oke, sudah. Kalau sudah, objek ini saya combine atau saya grouping. Grouping itu bisa klik kanan group, atau di sini kalau kita objeknya sudah kiri, kita klik semua, kita combine, atau di sini ada perintah Ctrl L. Nah, kalau maksudnya grouping ini apa? Artinya ketika objek ini kita warnai, semua akan terwarna gitu ya. Tapi maksud saya tidak seperti itu. Jadi kalau sudah seperti ini, kemudian kita klik objek yang rectangle pertama, kita pilih salah satu di antara menu yang minggu lalu sudah saya contohkan, yaitu ada weld, ada trim, dan ada yang lainnya. Misalnya di sini saya akan menggunakan back minus front. Nah, artinya seperti ini. Objek ini bisa kita gunakan sebagai dasar dari sebuah tulisan selain background. Jadi ini di dalamnya background misalnya. Ini kita warna, silakan diwarna. Kalau misalnya di sini outline-nya mau 0, silakan pilih 0. Nah, ini kalau ini mau dibuat transparan, dibuat seperti yang kemarin, yaitu transparency tool, silakan dipilih yang uniform transparency. Nah, misalnya seperti itu, silakan. Mau dibuat seperti apapun, silakan sesuai keinginan teman-teman gitu. Nah, ini bisa sudah dijadikan dasar dari tulisan. Misalnya di sini adalah sale 50%. Ini adalah background atau membuat background. Sediakan sesuai ukurannya. Nah, ini berada di dalamnya background. Nah, ini boleh kotak, boleh lingkaran, atau boleh yang lain. Caranya sama. Misalnya di sini saya membuat kotak juga, tapi di sini saya modif dengan elips atau lingkaran. Ini buat bebas ya untuk lingkarannya ya. Ini sesuai imajinasinya teman-teman aja. Kalau sudah, jangan lupa diseleksi untuk semua objek lingkarannya.
Nih, kalau sudah di-combine, diklik objek yang rectangle, kemudian dipilih yang back to front. Nah, sudah jadi juga. Nah, ini bisa digunakan untuk yang lainnya ya. Ini adalah contoh aja untuk dasar dari sebuah tulisan misalnya. Kalau sudah, apakah oke, pertanyaan gini, apakah ini juga bisa dijadikan background? Boleh, terserah. Bisa saja. Oke, satu sudah. Selanjutnya kita akan membuat seperti halnya di logo Olimpiade. Silakan teman-teman googling dulu logo Olimpiade seperti apa. Logo Olimpiade itu ada lingkaran-lingkaran sejumlah beberapa itu. Nah, ini saya kasih contoh satu aja untuk lingkarannya. Nah, sekarang untuk membuat lingkaran. Kalau kita langsung ambil dari shape atau ellipse tool, biasanya itu tidak berbentuk lingkaran yang proporsional. Artinya diameternya sama untuk yang vertikal dan horizontal. Bisa jadi nanti melenceng jadi elips atau apa. Nah, untuk membuat lingkaran penuh silakan klik Ctrl atau tekan Ctrl kemudian di drag. Nah, itu akan menjadi lingkaran penuh. Begitu. Kalau yang sudah googling logo Olimpiade ya, nah di sini itu akan ada seperti cincin atau lingkaran seperti cincin. Caranya menggunakan itu gimana? Apakah itu fill tool? Boleh kalau mau pakai fill, tapi baiknya menggunakan kontur. Kontur itu berada di menu sebelah atau di toolbar sebelah kiri, ada di drop shadow, silakan dipilih kontur. Kalau sudah, akan muncul jendela aktif di atas atau toolbar yang aktif di atas. Silakan pilih di antara yang ketiga saya tunjuk ini. To center, inside, dan outside. Silakan dipilih inside. Apakah outside boleh? Boleh. Silakan pilih inside, pastikan di sini satu. Kalau di sini dua, nanti akan tercopy menjadi dua. Kalau satu, misalnya ini pilih satu, inside satu, nah artinya akan ada satu garis di dalamnya lingkaran yang tadi. Saya contohkan untuk yang dua atau yang tiga. Misalnya di sini tiga. Saya kontrol dulu ya. Tiga. Kalau sudah saya pilih inside. Nah, akan ada tiga lingkaran di dalamnya lingkaran yang sudah kita buat tadi. Sementara di sini kita butuhnya hanya satu. Kita pilih satu saja. Kita pilih satu, ketik satu, kemudian inside. Nah, kalau sudah, ini saya zoom dulu. Kalau sudah, nah, misalnya kita akan mewarnai ini. Yang kita butuhkan di logo Olimpiade itu adalah yang ada di dalam cincin lingkaran besar dan lingkaran kecil. Sementara lingkaran yang ada di tengah ini adalah warna putih tetap. Kalau terpaksa kita tetap warnai, dia akan menjadi warnanya yang tengah tidak putih, tapi menjadi berwarna. Artinya kita harus merubah dulu supaya eh, dua lingkaran ini menjadi satu kesatuan lingkaran. Caranya seperti apa? Kalau sudah, silakan diseleksi dulu lingkarannya. Seleksi itu di drag ya. Nah, kalau sudah, setelah di drag, di Ctrl K, atau di combine, atau dikombinasi. Setelah Ctrl K, pilih combine. Nah, dia sudah tergabung. Artinya di sini kan tadi warnanya merah sama hitam. Ini sudah merah sama merah. Kalau kita warna, pasti nanti yang ada di dalamnya ini yang berwarna dan yang di luar ini berwarna putih tetap. Nah, misalnya seperti ini. Logo Olimpiade ada dua ya. Ini saya copy. Copy, digeser aja, kemudian dilepas pakai klik kanan. Nah, oke, kita warna beda supaya tahu kita bedanya. Saya zoom. Dari sini saya contohkan dulu apa yang maksudnya tadi. Nah, kita akan membuat yang garis pink atas ini, dia akan melewati atau di depan warna biru. Sementara yang di sini tetap. Caranya, kita bisa menggunakan freehand tool atau kita bisa menggunakan rectangle tool. Terserah, mau ellipse juga terserah. Di sini saya menggunakan freehand ya. Dilingkari yang mau kita seleksi atau yang mau dilewatkan tadi yang berada di atas. Nah, kalau sudah, diklik yang warna pink atau merah muda atau yang magenta ini. Nah, yang sudah kita seleksi dengan yang warna magenta. Kalau sudah, silakan di intersect.
intersect, klik intersect. Nah, artinya apa? Di sini ada objek di dalamnya ini. Kalau tidak percaya ya. Nih, silakan digeser. Nah, ini kan objek yang baru. Nah, yang sudah kita susun ini bisa, atau yang lingkaran seleksi tadi bisa di-delete. Kita fokus ke yang lingkaran sudah kita buat tadi itu. Oke, kalau sudah bisa klik kanan, order, front page. Nah, oh ya, saya ulang ya. Boleh pakai freehand, rectangle silakan. Oke. Nah, artinya seperti ini. Kalau sudah, ya supaya ini tidak terlihat, lainnya untuk yang objek ini di none. Oke, sudah. Ini juga bisa di none, ini juga bisa di none untuk lainnya. Oke, kalau sudah kita lihat artinya apa? Ini kan pinknya berada di belakang ya, ini berada di depan. Ini bisa dilakukan yang sama sejumlah lingkaran yang ada di logo Olimpiade itu. Atau teman-teman membuat kreasi untuk border misalnya seperti ini sampai banyak, itu silahkan. Itu untuk yang materi kedua hari ini. Yang ketiga, kita akan memanfaatkan menu transformasi. Misalnya di sini kita akan membuat seperti elips dulu aja ya, elips. Setelah itu kita buat, kita klik untuk transformasi, itu berada di objek, kemudian transformation, kemudian pilih rotate atau rotasi. Di sini ada pilihannya, berapa derajat dia akan berputar, dia dari rotasi dari sudut mana, ada berapa kopi yang akan dirotasi. Nah, itu misalnya di sini saya pilih 10 atau 30 aja, 30 derajat, kemudian rotasinya dari pojok bawah, kanan bawah, saya copy menjadi satu aja, di apply. Nah, diklik terus apply, itu akan otomatis terrotasi. Ini juga akan bisa dijadikan objek. Saring tadi terlalu banyak, klik kanan, kemudian combine, silakan diwarna. Nah, bisa juga dengan menggunakan menu yang lain, misalnya di sini lingkaran. Lingkaran penuh, saya pakai kontrol, drag, kemudian ini saya buat 15 derajat, kemudian saya copy menjadi satu di pojok kanan bawah. Nah, tinggal diklik-klik apply aja, ini juga bisa menjadi contoh objek rantai ya. Kalau sudah, jangan lupa untuk di-combine. Combine, kemudian diwarna sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, ini contohnya. Atau juga bisa dengan menggunakan ini dimanipulasi dulu, rectangle dimanipulasi dulu. Rectangle dimanipulasi dulu dengan yang ada di shape, kemudian di smear atau di yang lain atau di Bezier atau apa, silakan sesuai dengan yang keinginan teman-teman. Kemudian saya kasih contoh satu lagi ya. Untuk membuat modifikasi, misalnya kalau elips kan di sininya tumpul ya, sementara kita akan membuat yang di sininya tidak tumpul atau lancip, kan bisa dari dua objek ini, lingkaran ini. Kita buat misalnya, ini kita copy, kita paste, kemudian kita posisikan di mana kita akan membuat itu. Sama juga kita kontrol, kemudian kita pilih menu yang ada di sini. Boleh intersect atau boleh yang lain. Kalau intersect berarti yang ini silakan klik del. Klik detail nanti akan ketemu. Nah, bedakan ini dengan elips ya. Kalau ini dia lancip, kalau yang di elips dia tumpul. Ini apa bisa dirotasi juga? Bisa.
Silakan di-apply di mana rotasi yang akan diinginkan. Nah, itu juga bisa, teman-teman. Ini adalah contoh manipulasinya. Kalau misalnya dari objek yang tadi kita akan membuat objek lagi, nah ini dibuat yang lain itu juga bisa, silakan dimanipulasi sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Bagaimana dengan menu-menu yang ada di sini? Silahkan juga. Yang jelas teman-teman harus memanfaatkan toolbar atau menu bar yang ada di CorelDRAW ini, begitu. Nah, misalnya dari ini tadi kita pakai menu wheel, diklik aja di lingkarannya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini kalau udah jadi seperti ini, kemudian di rotasi. Nah, itu juga boleh. Atau selain menu rotasi apa? Nah, itu silakan dimanfaatkan, teman-teman ya. Itu untuk modifikasi objek. Bagaimana dengan warna, Bu? Nah, warna misalnya kita klik kanan, klik satu rectangle gini. Untuk warna silakan pilih yang ada di sini. Interaktif, smart fill, kemudian color eyedrop. Nah, misalnya di sebelah kanan juga bisa langsung dipilih. Nih, kalau misalnya mau transparansi atau yang lainnya, atau ini dibuat seperti apa itu gradasi, berarti pilih interaktif, nanti akan aktif di sini sesuai dengan yang kita inginkan. Ini tinggal di-drag aja sesuai dengan kira-kira seberapa kita mau membuat gradasinya. Warnanya, cara pilihnya gimana? Diklik aja di filenya. Nih, atau di sebelah kanan ini langsung gitu. Ininya juga dipilih. Nah, kalau misalnya ingin mengganti warna yang kanan, klik kotak kanan. Kalau yang kiri, klik kotak kiri, langsung diganti sesuai dengan teman-teman inginkan. Ini pilihannya dia mau linier, mau yang sentral, atau yang konikal, atau apa, atau rektangular. Silakan dipilih menu-menunya di aplikasi ini, dicoba aja. Begitu, itu untuk memberi warna ya. Kalau misalnya tadi yang ini, kita akan membuat ini tapi warnanya hanya satu, warnanya satu warna tapi dia gradasi tidak seperti ini, boleh. Sama juga. Saya buat ya. Nih, elips. Diwarna dulu berarti, diwarna dulu. Kemudian dibuat dia bentuk shadow atau gradasi dulu. Nah, misalnya seperti ini, tapi warna kuning. Ini sudah, kalau sudah silakan dirotasi seperti yang tadi. Nih, dirotasi seperti yang tadi. Nah, ini tadi yang center yang saya pilih ya. Kalau yang nggak center berarti selalu pilih sesuai dengan yang diinginkan yang ada di sini. Misalnya, apakah harus rotasi? Tidak. Silakan dicoba dengan yang lainnya juga. Ini adalah memanipulasi aja untuk contoh penyusunan objek. Begitu. Kalau membuat pohon, bagaimana? Membuat pohon bisa dengan cara yang sama seperti ini. Misalnya ada elips atau daun-daunnya ya, elips seperti ini. Dia dibentuk lengkung-lengkung. Jadi ada seperti ini atau ditambahkan apa, diatur posisinya. Nah, itu bisa. Atau membuat sejumlah daun yang seperti minggu lalu saya jelaskan. Awan gimana? Awan kan sama, berarti misalnya elips seperti ini, tambahkan di sini elips kedua. Ini juga ada elips lagi. Diatur, setelah itu di bold atau diseleksi dan misalnya ini. Sebentar. Seleksi semua saja gini. Pilih yang back minus front. Kebalik ya. Seleksi dulu. Combine.
Oh, salah terseleksinya. Combine dulu. Oke. Nah, ini juga bisa jadi awan kan ya? Atau pohon kalau di gambar-gambar anak kecil. Nah, itu juga bisa. Begitu. Oke, ini contoh misalnya awan, letakkan di atas atau di mana silakan. Itu manipulasi objek seperti yang minggu lalu beberapa juga saya contohkan selain background. Nah, sekarang tugas teman-teman yang pertama, dengan memanfaatkan logo Muhammadiyah, silahkan dibuat di situ logonya tetap ya, jangan diedit menjadi macam-macam. Artinya logo itu dikombinasi menjadi ciri khas prodi pendidikan matematika atau buat tulisan tentang prodi pendidikan matematika. Teksnya biasa, tapi sebelum atau dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menjadi menarik. Silakan dibuat. Misalnya mau dibuat seperti ini, saya kasih contoh saja. Yang seperti ini saja, tapi jangan ya, karena kan kita 3 materi. Jadi teman-teman harus memanfaatkan 3 materi tadi untuk membuat logo matematika atau tulisan pendidikan matematika UMM dengan mencantumkan logo Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi bisa dasarnya seperti ini, kemudian dikasih kombinasi yang seperti ini, menggunakan konsep transformasi yang seperti apa silakan. Tulisannya pendidikan matematika, kemudian harus ada logo UMM di dalamnya. Tuh, seperti apa nanti jadinya? Silakan itu imajinasinya teman-teman sendiri. Baiklah, untuk materi kali ini saya kira cukup ya. Jadi harus ada 3. Yang pertama, materi dasar untuk membuat shape dasar ini. Kemudian ada materi untuk memanfaatkan menu combine, weld, trim, dan sebagainya. Dan yang lainnya tadi, dan juga transformasi. Begitu. Boleh rotasi, boleh yang lainnya. Cukup sekian penjelasan materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.